Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Wa qala aidzan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak-bapak majelis ilmu di Mushola Al-Hidayah yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja telah mampu menjalankan sholat zuhur dan itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang lebih perkasa, lebih kuat dari kita, tetapi mereka tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Padahal mereka sehat walafiat, gagah perkasa, sudah kenyang, sudah makan, tapi hatinya tidak tergerak untuk masjid. Mereka lebih memilih sholat di rumah, di kantor, ya, di ruangan-ruangan khusus, ya. Nah, siapa yang menggerakkan bapak-bapak ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap azan yang berbunyi hayya 'alas shalah, jawaban kita itu bukan hayya 'alas shalah. Jawaban kita yang mendengar adalah la haula wala quwwata illa billah. Demikian juga pada saat hayya 'alal falah, itu juga jawaban kita sama, la haula wala quwwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah, ya. Artinya betul-betul kekuatan Allah lah yang menyebabkan kita bisa sampai ke masjid, ke rumah Allah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, juga keluarga beliau yang mulia. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang insya Allah tema ini sering kita dengar, Pak, ya. Tapi kayaknya kita perlu belajar lebih mendalam, ya. Yaitu tema tentang syukur, ya, syukur. Baik, ini ada sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Madarijus Salikin, ya. Kalau diterjemahkan pendakian. Pendakian itu berarti kan mendaki, Pak, ya. Mendaki itu kan berarti naik, Pak, ya. Pendakian menuju Allah, ya. Jadi untuk menuju Allah kita perlu mendaki, ya. Mulai dari tangga 1, tangga 2, tangga 3 terus sampai tangga keberapa. Ini disusun oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ini merupakan penjabaran konkret dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami memohon pertolongan, ya. Nah, itu penjabarannya seperti itu. Kalau kita lihat daftar isinya sebentar Bapak-bapak sekalian, maka untuk sampai kepada Allah, maka kita mulai dengan yang disebut muhasabah, ya. Muhasabah itu artinya introspeksi, introspeksi. Introspeksi, kita melihat diri kita ini siapa, ya. Mulai dari sejak kelahiran sampai detik ini. Artinya begini, artinya kita sekarang ada, Pak, ya. Sekarang kita ini ada. Tetapi perlu diketahui bahwa 100 tahun yang lalu
ya 100 tahun yang lalu kita tidak ada, Pak. Ya, saya belum ada, bapak-bapak juga belum ada. Nah, berarti apa? Berarti kita itu dulunya tidak ada. Ini harus kita renungkan. 100 tahun yang lalu kita nggak ada, Pak. Nah, sekarang ada. Berarti kita diadakan oleh Allah, ya. Dengan tentu melalui proses pernikahan antara ibu dan bapak kita, ya. Kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh atau tangga-tangga yang perlu kita tangga yang perlu kita titik agar kita sampai kepada Allah. Ini ada banyak, Pak. Mulai dari taubat, ya. Mulai dari taubat. Di sini disebutkan taubat sebagai persinggahan pertama dan terakhir. Jadi taubat itu adalah tangga satu dan tangga ujung, ya. Jadi tangga awal dan tangga ujung itu namanya taubat. Artinya apa? Artinya sejak kita mulai menapakkan kakinya untuk menuju Allah, kita harus taubat. Harus taubat. Harus kembali kepada jalur Allah. Nanti kalau kita sudah sampai kepada Allah, kita sudah betul-betul dekat dengan Allah, sehingga kita melaksanakan semua ibadah itu ringan sekali. Kita melaksanakan ibadah itu nikmat sekali, ya. Kita selalu ingat Allah, selalu dekat dengan Allah. Nah, maka itu juga harus ditutup dengan taubat juga. Karena taubat itu merupakan persinggahan pertama dan terakhir. Jadi tangga pertama dan tangga terakhir itu taubat. Kemudian pembahasan tentang taubat ini sangat banyak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah inabah, ya, inabah kepada Allah. Inabah itu artinya kembali, ya, kembali kepada Allah. Jadi seluruh persoalan hidup kita, marilah kita kembalikan kepada Allah. Apapun persoalan hidup kita, Pak, apapun, ya, persoalan ekonomi, politik, persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan pendidikan, persoalan masyarakat, persoalan bisnis, kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah itu maksudnya kita kembali kepada rule of law, kepada juklak dan juknis dari Allah Subhanahu wa taala, kepada norma-norma dan nilai-nilai yang telah digariskan oleh Allah, ya. Bagaimana berdagang yang sesuai dengan syariah, bagaimana menikah yang sesuai dengan syariah, bagaimana berpolitik yang sesuai dengan syariah, bagaimana membangun bisnis yang sesuai dengan syariah, bagaimana membina keluarga sesuai dengan syariah, bagaimana membangun pendidikan sesuai dengan syariah, itu namanya inabah, kembali kepada Allah. Kemudian tazakur dan tafakur, ya. Tazakur itu berasal dari kata zikir, zikir, ya, artinya ingat. Zikir itu ingat, Pak, ya, zikir. Kemudian tafakur, tafakur itu berasal dari kata fikir, fikir. Jadi mengingat Allah dan memikirkan tentang fenomena alam. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, zikir, ya, zikir, ingat Allah. Kemudian tafakur itu fikir. Fikir itu berarti memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan tentang proses penciptaan langit dan bumi, ya. Mengapa ada siang, mengapa ada malam? Mengapa Allah membuat dunia tidak siang saja, siang terus, nggak ada malam, atau malam terus, nggak ada siang? Kenapa nggak begitu? Ya, kenapa ada musim kemarau, ada musim penghujan? Kenapa Allah tidak menciptakan alam penghujan terus? Kenapa Allah tidak menciptakan alam kemarau terus? Kenapa? Nah, ini perlu tafakur, Pak. Tafakur. Adanya siang malam, adanya peredaran matahari, bulan, bintang, adanya siklus iklim, kemarau, penghujan. Ini kita di daerah tropis, Pak, ya. Kalau di daerah 4 musim subtropis, ya berarti musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim salju. Nah, itu di sana, itu di Eropa. Nah, oke. Nah,
Itu namanya tazakur dan tafakur. Jadi hatinya selalu ingat Allah, hatinya ingat dengan kebesaran Allah, pikirannya memikirkan alam, Pak. Memikirkan alam. Kenapa ada tsunami? Kenapa gunung meletus? Kenapa ada banjir bandang? Kenapa yang baru-baru ini melanda Cina, apa itu? Taifun ya, atau topan ya, taifun. Angin yang sangat ganas sehingga pohon-pohon roboh, disertai dengan hujan yang luar biasa sehingga dalam waktu cepat menyebabkan banjir bandang dan semua barang-barang milik manusia hanyut, termasuk mobil hanyut ya. Nah, itu kita berpikir, itu namanya tafakur. Kemudian i'tisam ya. I'tisam yaitu berpegang teguh ya. I'tisam itu artinya berpegang teguh. Jadi kita jangan sampai beragama itu main-main, Pak. Ya, jangan sampai beragama itu suka-suka gua lah, jangan. Tapi mari kita berpegang teguh ya kepada rule of law, kepada hukum aturan dari Allah. Kemudian firar dan riyadhah ya. Riyadhah itu artinya latihan, Pak. Ya. Seseorang bisa menjadi juara All England, seorang menjadi juara karate, itu pasti latihan. Ya, nggak mungkin saya daftar langsung menang, itu nggak mungkin. Pasti latihan dulu kan, Pak. Latihan dulu. Nah, kita juga begitu. Untuk menuju pada Allah kita perlu latihan, ya. Baik dengan cara yaitu tadi zikir, taubat, dengan cara sedekah, infak, itu semuanya adalah dalam rangka latihan, Pak. Latihan untuk berkorban, ya, mengorbankan harta, mengorbankan kekayaan, mengorbankan milik kita yang sejatinya bukan milik kita, yang sejatinya adalah milik Allah. Ya, kita hanya dititipi saja. Ya, Nurdin, saya titip rumah untuk kamu. Nurdin, saya titip mobil untuk kamu. Nurdin, saya titip emas, perak, berlian, ya, titip. Ya, suatu saat diambil lagi sama Allah. Kemudian simak ya, kemudian hazan, khauf, isfaq, khusyuk dan lain-lain. Sampai kepada zuhud, waro, roja, riayah, muraqabah, mengagungkan apa yang dihormati di sisi Allah. Kemudian ikhlas, ikhlas termasuk salah satu tangga, Pak. Ikhlas termasuk salah satu tangga. Tangga menuju iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tazhib dan tasfiyah, istiqomah, tawakal, tafkid, keyakinan terhadap Allah, keyakinan kepada Allah juga termasuk salah satu tangga. Kemudian sabar, sabar menghadapi musibah, sabar dalam beribadah, itu juga termasuk tangga. Kemudian ridho. Nah, ridho ini saya mencari terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kok belum ketemu, Pak, ridho itu. Ridho. Jadi yang jelas ridho itu kalau di dalam bahasa di kampung saya, Tegal, itu ada, Pak, ridho itu. Dalam bahasa saya, bahasa kampung saya, ada namanya bombong, ya. Ya, jadi lawan daripada ridho itu adalah murka. Jadi kalau orang tadi dia murka, marah, kemudian murkanya hilang, kemudian dia mulai adem, mulai senyum, itu namanya ridho itu. Ya. Jadi ridho itu lawan daripada marah, lawan daripada murka. Jadi kalau Bapak ingin tahu terjemahannya, ya kira-kira begitulah. Jadi kita perlu ridho kepada Allah, Pak. Kita diberi istri model kayak gini, ridho, ya. Jangan sampai marah, ya Allah, kok istri saya kayak gini? Saya kan sudah S2, S3, masa istri saya SD? Nah, sementara itu sudah disepakati dari awal, sudah diketahui, ya, wajahnya istri kayak gini, sekolahnya begini, turunannya begini, anak. Tapi setelah berumah tangga, cekcok, kemudian nyesal, ya. Aku nyesel punya istri kamu. Wah, jangan begitu, kita harus ridho, ya. Harus menerima dengan legowo, itu ridho itu, ya. Kemudian setelah ridho baru syukur. Jadi syukur itu setelah ridho, Pak. Ya, syukur, kemudian malu, kemudian sidik, isar, tawadhu, dan seterusnya, ya, sampai akhirnya kita betul-betul
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, ya. Tentu mendekatnya kita kepada Allah bukan mendekat secara fisik, Pak, ya, bukan. Ya, karena manusia ini kan fisiknya dari tanah, Pak, dari tanah, ya. Badan kita itu kan tumbuh dari makanan, Pak, badan kita. Makanan itu kan dari tanaman. Tanaman itu kan ngambil makanannya dari tanah, gitu ya, lewat akar itu. Jadi kita ini saripati tanah kita, Pak. Jadi yang dimaksud mendekat kepada Allah berarti hati kita sudah betul-betul dekat kepada Allah sehingga tidak ada hijab. Ya. Saya lanjutkan, Pak, ya. Nah, untuk syukur ini ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Yang pertama adalah Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, ya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar hanya menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar hanya menyembah Allah saja, maka bersyukurlah kepada Allah. Artinya bersyukur itu merupakan salah satu etape, salah satu tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita akan beribadah dengan baik, dengan benar tanpa melalui tangga yang bernama syukur. Tidak bisa, ya. Karena di sini ayat berbunyi in kuntum. Kalau, ya. Kalau ini kan sebuah persyaratan, Pak. Sama dengan begini. Kalau kamu betul-betul punya niat baik kepada saya, silakan datang ke rumah saya. Nah, itu contoh kalimat kita, Pak, ya. Kalau kamu memang punya niat baik, maka datanglah kepada saya. Nah, berarti kalau dia datang kepada saya, berarti dia memang punya niat baik. Tapi kalau males, nggak mau, males, nah itu berarti apa? Niat baiknya diragukan. Nah, ini juga begitu. Ya. Kalau kamu betul-betul hanya menyembah Allah saja, maka bersyukurlah. Jadi bersyukur ini merupakan sebuah persyaratan untuk disebut sebagai kita hanya mengabdi, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu An-Nahl 78. Saya buka terjemahan saya ini, Pak. Ini terjemahan saya ini alhamdulillah saya dapat dari Madinah. Kemarin waktu umroh bulan puasa. Dan ternyata inilah satu-satunya Al-Quran terjemahan yang surat Al-Ma'idah ayat 51 belum dirubah terjemahannya. Kalau ini sudah dirubah, Pak. Ya, kita buktikan, Pak, ya, kita buktikan. Surat Al-Ma'idah 51. Al-Ma'idah 51. Al-Ma'idah 51. Saya baca artinya saja, Pak. Saya baca artinya saja, ya. Kalau Arabnya asli, Pak. Kalau Arabnya nggak ada yang memalsu, nggak ada. Kalau Arabnya asli. Terjemahannya nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Jadi kata-kata wali diterjemahkan dengan teman setia. Ya, saya ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Nah, jadi rata-rata yang Quran Indonesia yang bentuknya kayak gini, Pak, penerbitnya apapun lah, ya, penerbitnya apapun, penerbitnya banyak, Pak, ya. Pokoknya yang tipenya kayak gini itu semua terjemahannya sudah dirubah. Nah, tapi kalau yang kayak gini, ini penerbitnya dari Madinah, Pak. Madinah. Memang konsep awalnya dari kita, dari Kemenak, ya. Konsep awalnya dari Kementerian Agama, tapi yang versi dulu, Pak, versi awal. Jadi masih murni, Pak. Coba saya lihat, ya. Al-Ma'idah 51. Al-Ma'idah 51. An-Nisa, Al-Ma'idah. Nah, ini. Ya. Itu nggak ada terjemahannya. Nggak ada. Ini ada terjemahannya.
Iya, itu Madinah. Itu Madinah, tapi nggak ada terjemahannya. Mana terjemahannya? Ini dari Iya. Terjemahannya mana coba buka? nggak ada. Nggak ada. Yang sedang kita bicarakan tuh yang ada terjemahannya. Oh, yang ada tuh. Ya. Yang sedang kita bahas, yang bukan Quran yang Arab semua bukan. Yang sedang kita bahas adalah yang ada terjemahannya. Terjemah. Ya, kemarin kan berangkat kan? Iya. Ya itu oleh-olehnya itu. Nah, saya sedang membahas tentang yang ada terjemahannya. Nah, ini adalah konsep awal zaman dulu yang diserahkan oleh Kemenak kepada penerbit Madinah. Kemudian ini kertasnya sama percetakannya Madinah. Ya, saya baca Pak, Al-Maidah 51. Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Jadi terjemahan yang lama, yang lawas, itu wali diterjemahkan pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu, saya ulangi, barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, karena dulu kan sempat heboh Pak. Ya, dulu sempat heboh. Saya lupa kalau nggak salah kasus Ahok kalau nggak salah. Ya. Nah, kita baca An-Nahl 78. An-Nahl ini yang kaitan dengan pengajian kita syukur. An-Nahl itu surat ke berapa Pak? An-Nahl Pak? An-Nahl itu surat ke kalau 27 An-Naml 16 Pak ya, 16. Ayat 78. Tentang syukur Pak, kita topiknya tentang syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya. Jadi surat An-Nahl ayat 78, Allah menjelaskan bahwa kita dulu dilahirkan sama ibu kita. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan butun di sini adalah perut. Yang dimaksud dengan perut itu ya rahim, ya. Karena kan rahim ada di dalam perut kan, ya. Rahim kan di dalam rahim, ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, ya maksudnya dari rahim, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita semua Pak, termasuk saya, ketika lahir, tidak mempunyai ilmu apapun. Matematika belum paham, bahasa Indonesia belum paham, bahasa Inggris belum paham, ilmu kelautan belum paham, ilmu pelayaran belum paham. Ya pokoknya nggak punya ilmu lah baru lahir. Ya. Kemudian Allah melengkapi kita dengan pendengaran, dengan penglihatan dan hati. 3 Pak. Allah memberikan kita 3 instrumen, 3 radar, ya 3 radar. Ya, pendengaran, penglihatan dan hati. Ya. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ya, jadi dengan 3 hati itulah maka akan sebagai alat Pak untuk kita bisa bersyukur. Ya. Dengan pendengaran kita bisa mendengarkan ayat Al-Quran. Seperti siang hari ini ya, mendengarkan ayat Al-Quran. Kemudian dengan mata kita bisa membaca ayat Al-Quran dengan mata. Ya, dengan mata. Kemudian dengan hati kita merenung. Ya, merenung. Oh, iya juga ya. Berarti setelah 100 tahun yang lalu saya nggak ada. Ya. Memang saya sekarang ada nih. Ada ini saya. Tapi 100 tahun yang lalu saya nggak ada. Ini merenung. Sehingga kita berterima kasih dan mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Minimal memuji Allah ya, memuji Allah. An-Nahl 78. Kemudian Ibrahim ayat 7, ini juga sudah terkenal, surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan. Ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumkan, mengumumkan, ya, mendeklarasikan, ya. Sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti akan kami tambah nikmat-nikmat kepada kalian. Jadi Allah sudah mengumumkan kalau kalian bersyukur nikmatnya akan ditambah, ya, akan ditambah. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, mengingkari kufur nikmat, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih, ya. Siksaku sangat pedih. Nah, ini ayat ini sudah sering dibaca Pak sama mubalik, sama ustadz, sama ulama di berbagai macam media, ya, di ceramah, Jumatan, itu udah sering tuh ayat ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian surat Luqman 31. Luqman 31. Luqman itu surat ke 31 juga Pak ya? Ya. Surat ke nah ini suratnya 31, ayatnya 31 ya, gampang ingatnya. Surat 31 ayat 31. Nah. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatih inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah? Ini saya nggak sengaja Pak, tidak menyinggung tentang laut, kapal, tidak. Ternyata setelah saya baca ada itu ya. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Jadi dengan nikmat Allah maka kapal bisa berjalan. Ya. Sebab tanpa nikmat Allah tenggelam. Ya, tenggelam. Supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Jadi kapal bisa berlayar itu Pak, itu termasuk tanda kekuasaan Allah. Ya bayangkan, benda yang ribuan ton kok bisa ngapung. Sementara jarum cemplungkan di air, jelek, hilang. Berapa gram sih jarum itu? Jarum, ya, enteng kan jarum itu, tapi dicemplungkan di air, hilang. Tapi kapal yang ribuan ton bisa ngapung. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada otak manusia sehingga manusia berpikir kemudian menciptakan kapal, ya. Jadi kapal itu adalah buatan manusia dan manusia itu punya otak dan manusia itu ciptaan Allah. Ya, ini harus kita sadari. Alam taro annal fulka. Jadi bahasa Arabnya kapal itu fulka Pak. Alam taro annal fulka tajri itu berlayar. Fil bahri itu lautan. Ya, bahri itu lautan, samudra. Alam taro, apakah kamu belum memperhatikan? Apakah kamu belum mengamati, memperhatikan, merenungi annal fulka, bahwasanya sesungguhnya kapal itu tajri fil bahri, berjalan di atas laut binikmatillah dengan nikmat Allah. Kalau nikmat Allah dicabut tenggelam. Ya, tenggelamnya macam-macam, bisa gelombang tinggi, ya, bisa kebakaran dan lain-lain. Atau bisa nabrak, ya, gelombang tinggi, kebakaran, nabrak karang. Nah, itu berarti nikmat Allah sudah dicabut, ya. Jadi itu semua adalah supaya diperlihatkan, ya, liyuriyakum min ayatih. Jadi Allah itu ingin pamer Pak tentang ayat-ayat Allah, tentang kebesaran Allah. Allah itu pamer. Manusia jangan sombong, itu semua adalah kehebatan saya, kata Allah. Jadi Allah itu ingin memamerkan kepada manusia bahwa yang hebat bukan kamu. Kenapa? Karena kamu ciptaan aku. Kamu kan ciptaan aku, wahai manusia. Kamu kan 100 tahun yang lalu nggak ada. Kamu 100 tahun yang lalu nggak ada. Ya, kami ciptakan melalui Adam Hawa terus turun-temurun sampai akhirnya ke bapak ibu kita dan jadilah kita. Kemudian kita menciptakan kapal. Jadi Allah ingin menyatakan bahwa kapal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya.
Untuk apa kita merenungi itu, Pak? Untuk apa kita merenungi itu? Inna fi dzalika, yang sesungguhnya yang sedemikian itu, ya, sesungguhnya yang sedemikian itu, la ayatil likulli sabarin syakur, benar-benar tanda kebesaran Allah bagi semua orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Ya, sabar syukur. Sabar syukur. Sabar syukur. Ketika dapat nikmat, syukur. Ketika dapat musibah, sabar. Sabar syukur, sabar syukur. Nah, jadi orang-orang yang di dalam hidupnya mempunyai konsep sabar dan syukur, maka dia bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki nilai-nilai sabar dan nilai-nilai syukur, kita nggak bisa melihat ayat Allah, Pak, nggak bisa. Buta kita buta. Ya. Nah, itulah mungkin 3 ayat yang perlu saya sampaikan, 3 apa 4 ya? Al-Baqarah 172, An-Nahl 78, Ibrahim ayat 7, dan Luqman ayat 31, 4 ayat. Ya. Jadi pengajian kita pada siang hari ini adalah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya beribadah kepada Allah saja. Kemudian kita dilahirkan oleh Allah dari perut ibu kita dalam keadaan tidak punya ilmu apa-apa, blank. Kemudian Allah beri kita pendengaran, penglihatan, dan hati, dan kita disuruh untuk bersyukur. Ya. Kemudian yang terakhir tadi yang baru saja saya bacakan, yaitu nikmat Allah yang ada pada kapal. Ya, yang kapal itu bisa mengapung padahal ribuan ton. Kemudian itu semua adalah dengan nikmat Allah, dengan nikmat Allah. Kalau nikmat Allah dicabut, maka kapal itu tenggelam. Ya, oleh karena itulah maka dengan nikmat Allah perahu itu, kapal itu tidak menabrak karang. Kalau nabrak karang berarti nikmat Allah sudah dicabut, atau kebakaran, ya, atau badai terlalu besar sehingga miring akhirnya tenggelam. Jadi nikmat Allah harus kita sadari. Itu semua adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang memiliki sifat sabar dan syukur. Jadi sabar dan syukur itu harus seimbang, karena syukur itu separuh iman, Pak. Separuhnya lagi sabar. Ya. Sabar separuh iman, syukur separuh iman. Jadi kalau digabung berarti 100%. Ya, sabar, syukur. Karena memang hidup kita kan hakikatnya hanya itu, Pak. Kalau nggak menemui hal-hal yang menjengkelkan, pasti menemui hal-hal yang menyenangkan. Ketika kita ketemu dengan hal-hal yang kita jengkel, yang kita tidak suka, sabar. Ketika menemukan hal-hal yang kita suka, senang, syukur. Ya, cuma 2, nggak ada yang tengah-tengah, apa nggak ada. Maka sabar syukur itu harus kita miliki dua-duanya. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.